Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Asnawi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga para penonton yang berbahagia. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur Aini. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Tahu, jurusan Ekonomi, Program Pendidikan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Apakah PUEBI itu? Ejaan Bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ruang lingkup PUEBI diantaranya pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang pertama, pemakaian huruf. Dalam pemakaian huruf terdapat 8 cara. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pemakaian huruf yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Sedangkan yang ketiga yaitu huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan, yaitu diantaranya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penggunaan huruf yang keempat yaitu huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, Eu, E, dan Oi. Contoh kata, pandai, survei, dan autodidak. Pemakaian huruf yang kelima yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri atas KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh kata, khusus, syarat, nyata, banyak. Pemakaian huruf yang keenam yaitu huruf kapital. Pemakaian huruf kapital terdapat 13 cara. Cara yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Cara yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Cara yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Cara yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Cara yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur gelar. Cara yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan diikuti nama orang. Cara yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. Cara yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya. Cara yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Cara yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara. Cara yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata nama judul, karangan, atau artikel. Cara yang ke-12, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Cara yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai penunjuk hubungan kekerabatan. Pemakaian huruf yang ke-7 yaitu huruf miring. Dalam pemakaian huruf miring dipakai dengan 3 cara. Cara yang pertama,
Huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau surat kabar. Cara yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Cara yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Pemakaian huruf yang kedelapan yaitu huruf tebal. Pemakaian huruf tebal dipakai untuk dua cara. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Cara yang kedua, huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penulisan kata. Terdapat 11 jenis kata yang diatur dalam Puebi. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagian atau kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Bentuknya terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, bentuk ulang, ditulis menggunakan dengan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, buku-buku, hati-hati. Yang keempat, tetap ditulis terpisah juga, mendapat awalan atau akhiran. Yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf vokal. Yang keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang. Yang ketujuh, partikel. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Yang kedelapan, angka dan bilangan. Yang kesembilan, kata ganti. Yang kesepuluh, kata sandang. Itulah tadi penjelasan materi tentang Puebi. Kesimpulannya adalah, yang pertama, ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan juga tanda baca. Yang kedua, ruang lingkup Puebi meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Huruf adalah apsara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sedangkan kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan bersusun dari morfem tunggal-tunggal. Cukup sekian penjelasan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.